Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah tabaraka wa ta'ala mempertemukan kita di tempat yang mulia yang kita diperintahkan untuk mendatanginya untuk melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menerima segala amal soleh kita semuanya. Alhamdulillah, kita lanjutkan terakhir. Ada yang masih ingat? Ya. Kita sudah menyelesaikan tentang praktek-praktek jual beli yang dilarang, ya. Kemudian praktek jual beli yang diperselisihkan. Sudah atau belum? Diperselisihkan sudah, ya. Baik at-tawarruk maupun baik al-urbun maupun baik al-fuduli. Sudah atau belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Sudah atau belum, Pak? Ya. Apa tawarruk? Apa itu tawarruk, Pak? Jual beli tawarruk. Jual beli dengan niat tidak memanfaatkan barang tetapi mencari uang cash dengan membeli secara tidak tunai dan menjualnya secara tunai untuk mendapatkan uang yang biasanya dijual dengan harga yang lebih rendah. Itu tawarruk. Sudah atau belum, Pak? Belum, Pak. Ya. Misal, ya, ada orang butuh katakanlah uang 10 juta, kemudian ia datang ke tempat penjualan barang yang kira-kira harganya takrib kira-kira sekitar 10 jutaan atau 12 juta atau 13 juta. Kemudian dia beli barang tersebut secara tidak tunai, ya. Secara tidak tunai, misalkan taksi dicicil atau tempo sekian bulan baru dibayar. Tujuan dia membeli barang itu bukan untuk memanfaatkan, tetapi untuk mendapatkan uang cash, Pak. Dia beli barang itu katakanlah sound system misalkan, kemudian setelah dibeli seperangkat sound system harga 12 juta, dikredit selama misalkan 1 tahun, kemudian dia dapatkan itu sound system lalu dijual kepada orang atau instansi atau masjid dengan harga 10 juta tapi cash, Pak, ya. Maka apakah ini diperbolehkan atau tidak, ini menjadi perdebatan para ulama. Umar ibnu Abdul Aziz itu mengatakan tawarruk merupakan tali pengikat riba, maka hukumnya haram. Tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat boleh, tapi dengan syarat, ya. Dengan syarat apa? Satu, dalam keadaan darurat, artinya sangat membutuhkan uang tersebut. Yang kedua, sudah berupaya untuk melakukan praktek yang jelas halal, misalkan utang, ya. Dia utang kemana-mana, nggak diberikan utangan karena wajahnya wajah resom bayar misalkan, ya. Biasanya kan ada wajah-wajah menurut marketing, ya. Misalkan dianggap nggak mampu bayar, kemudian dia sudah mau menjual aset juga nggak ada aset yang dijual. Kalaupun ada, belum laku-laku atau sulit, ya. Maka kemudian dia melakukan tawaruk dengan kondisi yang mendesak, seperti mungkin anak harus dioperasi untuk keselamatan nyawanya misalkan,
maka dia melakukan tawaruk. Sebagian ulama membolehkan, ya. Tapi sebagian ulama yang lain tetap tidak membolehkan. Ya. Tawaruk hampir mirip dengan inah. Ya. Tawaruk hampir mirip dengan inah. Tapi bedanya kalau tawaruk tempat membelinya dan tempat menjualnya berbeda. Tapi kalau inah ini ulama sepakat haram, di mana tempat membelinya dan tempat menjualnya sama. Misalkan ya, ada orang butuh dana 5 juta, lalu datang kepada saya, maka saya sampaikan kepada beliau, dah gini aja lah, daripada saya ngutangi uang, saya ngutangi handphone saja. Ini ada handphone, jenengan bayar 6 juta, dicicil 500.000 tiap bulan, selama 12 kali, berarti total 6 juta, maka silakan, ini handphonenya. Setuju? Setuju. Lah saya kan butuhnya duit Ustadz. Nah handphone kan bisa jenengan jual. Lah jual kemana? Saya nggak ahli jual handphone. Jual lagi ke saya. Paham ya? Loh kan begitu Pak ya? Itu inah. Nah handphone ini saya serahkan dulu. Ini handphone harga 6 juta dicicil selama 12 kali. Saya serahkan ya dan terima. Udah terima sama dia. Mungkin sudah akad murabaha selesai. Sudah sah kan? Itu milik jenengan. Sekarang handphone itu jenengan jual lagi untuk dapat uang 5 juta. Nah saya bersedia membelinya kembali. Ini ada uang cash, silahkan 5 juta, mana handphonenya. Enak kan, saya nggak ngutangi duit, nggak riba, katanya dia. Padahal ini riba jelas ya, tidak boleh. Karena ini adalah inah. Karena ini adalah hilah, siasat saja. Utang piutang yang disiasati dengan jual beli, yang hakikatnya adalah utang piutang, bukan jual beli. Karena dia menjual dan membelinya di tempat yang sama. Dan tujuannya untuk mendapatkan uang cash. Tapi kalau saya beli barang, misalkan ya di toko A dengan cara misalkan cash, misalkan kemudian setelah saya terima harga 15 juta, kemudian setelah 2 hari ternyata saya butuh duit, saya datang lagi menjual barang tersebut ke tokonya, ini tidak ada masalah. Ya. Tidak mengapa, karena saya bukan niat untuk menjual, untuk mendapatkan uang cash, tetapi memang saya butuh barang itu, cuman kemudian beberapa hari saya butuh uang, kemudian saya jual. Dan saya membelinya pun juga dengan cash, saya jual dengan harga yang lebih rendah karena saya butuh. Ya. Nah ini tentang tawaruk. Sedangkan fuduli, ya, fuduli itu adalah, ini praktek sering dijalankan di masyarakat, ya, yaitu menjual belikan barang yang tanpa izin pemiliknya. Misalkan kita punya warung banyak, bukan kita, maksudnya kita berjualan di pasar. Tiba-tiba tetangga penjual kita, dia sedang pergi ke kamar mandi, ya, misalkan. Terus tahu-tahu ada pelanggan, Pak niki sing dodol pundi? Ya. Karena kita sudah kenal akrab, terus kemudian kita berpikiran, wah ini kalau dibiarkan hilang nih pelanggan, sayang. Tetangga saya kalau saya jualkan pasti dia senang kan, gitu kan? Karena saya ikut bantu dia. Lah tumbas nopo Bu, misalkan saya mau beli ini beras misalkan 5 kilo. Oh ya, dia tahu harganya, ada tulisannya 15.000 per kilo misalkan. Dia transaksikan itu beras. Setelah ditransaksikan, beli 5 kilo berarti 75.000, dibayar 75, taruh di meja tempat penjual tadi, tempat pemiliknya, kemudian dia pergi. Setelah itu datang pemiliknya, dia sampaikan, Mbak ini tadi tak dolke jenengan tidak ada di tempat, sayang kalau dibiarkan, tak jual ke 5 kilo. Nah, apakah praktek ini dibolehkan atau tidak, dan apakah transaksinya sah atau tidak? Ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan transaksinya tidak sah, dilarang. Kenapa? Karena dia menjual belikan barang yang bukan miliknya. Yang bukan miliknya. Rasulullah mengatakan, la tabi' ma laisa indak. Jangan engkau jual apa yang tidak engkau miliki. Maka tidak boleh dia menjual barang yang bukan miliknya. Andaikan boleh, itu dengan cara salah satunya adalah akad wakalah. Jadi diizinkan, Mas, nanti kalau ada yang beli layanono, berarti ada wakalah.
boleh, tidak ada masalah. Ini nggak ada akad wakalah, paham? Dia nggak diizinkan, tahu-tahu nyelonong di warung sebelah, dia jualkan itu barangnya. Menurut prediksi dia 95% sing duwe seneng kan gitu kan? Karena tidak kehilangan pelanggan, payulah gitu. Dan kenyataan ketika datang pemiliknya, dia mengucapkan, oh matur nuwun Mas, alhamdulillah, untung mbok layani saya tidak kehilangan pelanggan. Nah, apakah sah atau tidak? Sebagian para ulama mengatakan tidak sah, transaksi harus dibatalkan. Ya. Karena transaksi itu terlarang. Karena dia menjual belikan barang yang bukan miliknya. Tapi pendapat banyak di kalangan para ulama tergantung dari pemiliknya. Kalau pemiliknya datang kemudian merelakan, oh jeh matur nuwun tidak apa-apa, selesai, tidak mengapa transaksi tersebut. Tapi kalau pemiliknya mengatakan, wah raiso Mas, wong beras sikit, misalkan saya nggak izinkan kamu menjualnya, ya maka pihak yang menjual tadi harus kemudian mengganti atau membatalkan transaksi tersebut jika memungkinkan. Kalau sudah terlanjur nggak bisa ya sudah, berarti dia melakukan kesalahan. Ya, dosa dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau pemiliknya mengizinkan, merelakan, oh tidak apa-apa Mas, matur nuwun, saya malah yang matur nuwun, tadi saya kelamaan di kamar mandi. Nah maka itu dibolehkan, menjadi sah transaksi tersebut. Ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan bai al-fuduli. Yang tadi at-tawarruq, yang ketiga adalah bai al-urbun, jual beli dengan sistem urbun. Ya, urbun itu apa? DP, Pak. Ya, DP. Ya, jual beli dengan sistem DP, di mana secara umum kan ada larangan namanya bai'ud dain bidain, sudah kita bahas, jual beli utang dengan utang. Di mana jika sudah terjadi kesepakatan, harganya, barangnya tidak boleh dua-duanya ditunda. Sepakat ya Mas ya, sapimu tak tuku 30 yuto ya. Terus kapan bayarmu? Sasi ngarep misalkan ya. Terus kata yang punya sapi, ya wis nek ngono sapi ini tak kasihkan juga sasi ngarep. Ya enggak apa-apa, yang penting kita sepakat dulu. Sepakat sapi 30 juta, bayar sama nyerahkannya bulan depan. Ini jumhur ulama melarang. Kenapa? Terjadi bai'ud dain bidain. Minimal salah satu harus diserahkan. Salah satu harus diserahkan. Kecuali menurut Imam Abu Hanifah berkaitan dengan barang yang butuh proses pembuatan, yang menjual adalah yang membuat sendiri barangnya. Contoh misalkan, saya datang ke penjual terang bulan atau terang matahari misalkan, kemudian saya sampaikan, Mas, saya pesan terang bulan berapa? 10, nanti malam mau ada acara lamaran misalkan ya 10 bungkus, siap, kapan diambil, kapan jadi? Ya kira-kira 1 jam lagi karena banyak. Sudah enggak apa-apa, sepakat ya 10, harga berapa? 15.000. Oke siap, nanti 2 jam lagi saya balik. Duit nggak nyerahkan, terang bulan nggak diserahkan. Mereka sudah sepakat. Apakah boleh? Menurut jumhur ulama sekarang boleh. Kenapa? Karena penjualnya yang membuat sendiri barangnya. Saya pesan sama jenengan kaos olahraga. Sepakat, harganya sepakat, jumlahnya sepakat, barangnya pun sepakat. Uangnya nanti kalau sudah jadi dibuat. Boleh? Boleh. Menurut banyak para ulama, karena ada unsur jasa di mana penjual yang membuat sendiri barangnya. Tapi kalau yang menjual kulaan tidak membuat sendiri barangnya, maka tidak boleh. Harus salah satu diserahkan. Uangnya dulu itu menjadi akad salam, barangnya nanti. Atau barangnya dulu berarti membeli dengan cara pembayaran terhutang. Boleh, yang penting salah satu diserahkan. Ini pendapat jumhur ulama. Nah sekarang bagaimana dengan DP? Kan nggak seluruhnya diserahkan. Kalau DP terhadap barang istisna atau pembuatan nggak ada masalah, wong bayaran nanti, barang nanti juga boleh. Tapi ini DP pada barang yang bukan istisna. Ya. Apakah boleh? Ini menjadi perdebatan para ulama. Tapi banyak ulama yang membolehkan. Karena dianggap penyerahan salah satu meskipun sebagian, tidak seluruhnya. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini berkaitan dengan
praktek jual beli yang diperdebatkan, termasuk tukar hewan dengan hewan. Ya, misalkan kambing tukar 5, satu kambing tukar 2 kambing, tapi terjadi penundaan salah satu di antara. Itu apakah boleh atau tidak? Ini menjadi juga perdebatan para ulama antara boleh dengan tidak. Ini berkaitan praktek-praktek yang diperdebatkan apakah transaksi itu boleh atau tidak. Tapi kalau kaidahnya jika kita ragu-ragu, maka Rasulullah sudah memberikan kaidah da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu, ya. Tapi kalau yakin ya monggo silakan. Semua ada hujah argumentasinya masing-masing. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada, ya. Oh, ada, monggo silakan. J. Yang apa? Iya. 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 Alhamdulillah. Bagaimana dengan jual beli online? Jual beli online dimasukkan pada bab oleh para ulama, yaitu bai'ul ghaib ala sifah. Jual beli barangnya ghaib, tidak di depan pembeli, tapi dia hanya menyebutkan sifat-sifat barang atau gambarnya. Karena Pak Ki, dia nggak lihat langsung. Memang jumhur ulama itu dahulu berkaitan dengan bai'ul ghaib ala sifah membolehkan. Misalkan ya, dengan bapak-bapak misalkan di emperan parkir, Pak D di sapi pora unduhe aku kan jan nopo limosin bobote pinten 500 kilo, dhuwure pinten 1,5 misalkan. Kemudian betina atau jantan warnanya apa, merah ya, ada rambutnya putih di kepala misalkan. Kemudian umurnya berapa, 2,5 tahun. Oh ya, orang sudah bisa menggambarkan kan. Kemudian harganya berapa Pak? 35. Wes 32 saja, sudah enggak apa-apa. Terjadilah transaksi. Nih tak bayar misalkan. 32. Boleh enggak seperti itu? Dia hanya menyebutkan sifat-sifatnya. Oh, ini fotonya, mungkin ditambahi, ini fotonya Mas, pas gandeng-gandeng 200 misalkan ya. Dikasihkan fotonya dan dijelaskan spek barangnya. Boleh atau tidak? Ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang banyak mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan tidak disukai. Nah, Al-Imam Nawawi Asy-Syafi'i termasuk sejauh yang saya tahu tidak membolehkan. Tetapi jumhur ulama membolehkan. Maka ditetapkan tahun 1991, kalau tidak salah keputusan Majma' Fiqih Al-Islami atau OKI dalam organisasi yang lain, itu menetapkan jual beli online itu dibolehkan, tetapi dengan spek yang jelas dan meminimalisir unsur-unsur yang akan menimbulkan perselisihan. Ya. Kenapa? Karena dianggap di sana ada namanya khiyar. Ya. Khiyar itu adalah sebuah metode atau sebuah perangkat lah kalau bahasa komputer itu untuk melindungi baik penjual maupun pembeli. Contoh, jika pembeli diberikan spek tertentu, kemudian setelah dikirim ternyata barangnya tidak sesuai gambar. Yang tadinya gambarnya bagus, ternyata ketika datang barangnya tidak sesuai dengan gambar. Ternyata ada efek kamera dan sebagainya. Maka boleh dia melakukan pembatalan. Disebut dengan khiyar aib. Berarti ada cacat terhadap barang tersebut. Ini di sini penjual wajib menerima pembatalan karena ada cacat. Cuman persoalannya poyo gelem kan gitu kan. Pihak penjual itu apa yang mau menerima pembatalan karena sebab hal yang demikian. Nah, ini menjadi perdebatan memang, tapi sejauh yang saya tahu jumhur ulama membolehkan berkaitan dengan jual beli online. Bagaimana dengan transfer dulu barang dikirim? Justru ini boleh ya, karena uang dulu diserahkan,
barang dikirim. Ini persoalan di luar penjualnya ngapusi atau tidak ya. Tapi yang jelas transaksi itu salah satu sudah diserahkan, uang dulu baru barang dikirim. Tapi kalau sepakat barangnya, kemudian harganya sepakat, sudah deal, tapi uang nanti, barangnya juga nanti. Dengan cara apa? COD, cash on delivery. Maka ini yang kemudian menjadi banyak para ulama yang mengeluarkan fatwa tidak boleh, haram, COD. Tapi kalau uang ditransfer, barang kemudian dikirim, malah tidak mengapa. COD dibolehkan apabila penjualnya itu yang membuat sendiri barangnya. Makanya istisna ya. Gimana? Saya pesan Pak mie ayam 3 misalkan ya. Oke. Dibuat dulu, sepakat, barang dikirim baru dibayar, tidak mengapa. Karena si penjual yang membuat sendiri barangnya. Tapi kalau tidak, maka menjadi perdebatan. Memang ada yang membolehkan COD sebagian ulama, tapi banyak di antara ulama tidak membolehkan. Sebetulnya solusinya gampang, yaitu dengan PCB. Ya, apa PCB? Pantau, cocok, bayar. Tapi juga bisa pentelengi, cocok, bayar. Nah, pantau, cocok, bayar itu maksudnya begini. Mas, ya saya cocok barang jenengan itu. Oke, dibawa ke rumah saya, nanti kita transaksi di sana. Itu boleh. Namanya transaksi berarti bisa sepakat, bisa tidak. Tapi kalau sudah deal, kemudian tinggal COD, maka itu yang kemudian dipermasalahkan oleh para ulama. Demikian, ini berkaitan dengan jual beli online. Ya. Tapi banyak kasus ya yang jual beli online ini barangnya tidak sesuai dengan kenyataan, Pak. Apalagi yang di Facebook itu, Pak, ya. Jam istimewa, elegan, mahal, hanya 99.000 dapat 2. Sampai sini barangnya langsung coplok, Pak. Sekrupnya dan sebagainya, wah berat. Berarti tidak sesuai dengan gambar. Ini yang kalau mau diretur juga harus ngirim balik, terus belum tentu menerima yang sana. Kan Bang ada banyak resiko memang. Maka ya, tapi secara umumnya banyak ulama membolehkan. Makanya ada ranah gimana transaksi di tempat, tetapi kalau tidak cocok baru kemudian batal, tidak ada masalah. Itu yang bagus. Tetapi penjualnya ribet ya. Tapi ya semua plus minus ya. Kalau pengen normal ya langsung ketemu dengan penjualnya dan lihat, bisa pegang barangnya langsung, itu akan lebih aman. Kalau kita jualan ya, Pak ini saya jualan barang ini, pilih yang mana, ini harga 25, 30, 40. Oke, saya yang 40 ini ya, tapi nanti kita transaksi dulu di rumah saya lihat barangnya. Oke, enggak apa-apa, saya antar. Dia lihat ya cocok, 40.000 bayar. Itu tidak ada masalah. Atau wah jangan 40, 35 ya. Wah jangan Pak, 40 saja. Oh sudah deal, sudah selesai. Tidak masalah. Berarti transaksi dilakukan di tempat. Dia hanya PCB, pantau, saya mau yang ini, sampai rumah transaksi, cocok, bayar. Enggak cocok, batal. Kan begitu Pak ya. Tapi kalau sudah deal di online, kemudian ketika datang, kok koyo gambare Mas ya. Ya itu karena efek cahaya Pak. Jenengan mungkin juga enggak pakai kacamata lihatnya misalnya. Maka ya pokoknya seperti ini, sudah deal harus dibayar. Ini yang dipermasalahkan oleh para ulama. Wallahu taala alam shawab. Ada pertanyaan lain? Monggo silakan. Iya. Oh ya. Lah tahu orangnya. Oh, teman sendiri. Ya. Maka tapi bisa hubungi orangnya. Lah, maka ditetapkan aja
misalkan dalam 3 hari jenengan nggak ambil atau lunasi misalkan ya, ini maka kita batalkan loh ya, karena sudah terlalu lama misalkan. Kemudian kalau saya batalkan ya saya kembalikan uang, sepedanya saya jual kembalikan. Lah dia itu mau meneruskan atau tidak? Kalau dia mau meneruskan maka teruskan saja. Tapi kalau dia memang membatalkan misalkan ya, wis mas aku ra sida tuku misalkan. Lah DP ini gimana? Dah buat kamu misalkan. Misalkan ya PN itu banyak yang membolehkan memang. Tapi kalau disepakati DP nggak jadi, hilang DP-nya, itu yang kemudian dipersoalkan oleh Imam Malik. Ya, kenapa? Karena dalam riwayat yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Muwatta, nah Rasulullah alaihi salatu wassalam an bai'il urbun. Rasulullah melarang jual beli urbun, yaitu jual beli dengan sistem DP dengan kesepakatan kalau enggak jadi diteruskan DP-nya hilang. Kan begitu. Ini menurut banyak di antara ulama seperti madhab Syafi'i, madhab Maliki dan sebagian Hambali, Hanafi tidak membolehkan. Tapi sebagian Hambali membolehkan. Alasannya pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, ini memang jadi perdebatan baik al-urbun ya. Tapi para ulama lebih merekomendasikan dia boleh kalau diambil urbun apabila pembatalan itu merugikan penjual. Paham ya? Kalau merugikan penjual, boleh dia membatalkan. Ya, membatalkan. Kalau dia merugikan penjual, boleh dia ambil urbun, tapi sebatas menutup kerugian real. Setelah itu, sisanya wajib dikembalikan. Tapi kata para ulama, andaikan dia terjadi kerugian, tapi tetap mengembalikan urbun, itu lebih utama dan lebih baik. Ya, wallahu taala alam shawab. Ini ada perselisihan, makanya tadi saya masukkan jual beli yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Kalau orang yang bisa dihubungi, ya dihubungi, ini mau diteruskan atau dibatalkan? Oh diteruskan mas, kalau diteruskan mau sampai kapan mbak membayarnya? Dah kita sepakati 3 hari. Kalau 3 hari enggak dilunasi, maka saya batalkan. Ya. Uang saya kembalikan, misalkan, itu lebih baik daripada uang hangus. Ya. Karena itu banyak ulama juga yang melarang praktek seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Tidak ada? Ya. Kita tinggalkan praktek jual beli yang diperdebatkan. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Jam berapa ini Pak? Kita lanjutkan berkaitan dengan akad-akad. Saya pernah menjelaskan praktek yang tidak sesuai syariah pada perayaan-perayaan 17-an. Sudah atau belum? Di sini belum atau sudah? Oh, di sini belum, ya. Karena kita mau perayaan 17-an, Pak ya. Ya. Ada 3 yang disoroti tentang acara-acara atau praktek yang kemudian dari sisi muamalah itu bermasalah. Ya. Pertama, kalau dilihat dari sisi adab misalkan ya, dan akhlak, ada perlombaan yang tidak sesuai dengan kaidah adab dan akhlak di dalam Islam, yaitu bab masalah makan. Ya. Karena di sana ada perlombaan, di mana perlombaan yang sering kita lihat adalah lomba makan kerupuk. Ya. Dalam lomba makan kerupuk itu biasanya dilakukan dengan berdiri. Yang kedua dilakukan tanpa tangan. Dan yang ketiga jelas tergesa-gesa. Kan begitu? Nah, itu yang jadi persoalan. Padahal Rasulullah mengatakan qul samillah, bacalah bismillah. Kira-kira yang lomba itu baca bismillah enggak? Oke, anggap saja baca lah. Anggap saja Pak. Ini kita kayak sing ora. Tapi anggap saja baca. Tapi yang kedua kata Rasulullah wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, sebab makan dengan tangan kiri itu caranya setan, tapi makan tanpa tangan caranya wedus Pak. Ya. Betul atau tidak? Lo betul Pak. Silahkan lihat kambing itu kalau makan daun yang ada di pohon itu pas dia langsung makan dengan mulutnya nggak pakai tangan. Maka jangan ajari anak-anak kita adab yang tidak sesuai dengan adab dan akhlak dalam makan di dalam Islam. Wong duwe tangan kok malah dibondo Pak. Ya. Betul enggak?
Iya, ya udah makan itu ya pakai tangan. Belum lagi makannya tergesa-gesa. Al-ajallatu minasyaiton. Supaya makan itu ya pelan-pelan, dikunyah yang baik supaya lembut sehingga lambung tidak terlalu berat di dalam mencerna makanan. Belum lagi apa? Selain tergesa-gesa, mubadir, Pak. Sebab makan kerupuk itu kalau nggak hati-hati, jangankan tanpa tangan, pakai tangan saja itu bisa remuk jatuh-jatuh, Pak. Ya, maka ditadai kadang-kadang supaya tidak mubadir. Ini malah tanpa tangan. Kadang tinggal sedikit disendal jatuh keinjak-injak, itu yang terjadi di lapangan. Maka lomba seperti ini nggak usah diuri-uri, Pak. Ya, apa diuri-uri, Pak? Dipertahankan terus-menerus, ya jangan ya. Anak kita jangan diajari seperti kambing, Pak, ya, seperti kambing, ya. Nah, karena ini tidak sesuai dengan adab. Kalau lomba makan tuh ya duduk, baca bismillah, pakai tangan kanan, pelan-pelan, kan tadi. Kira-kira dinilai apa nih, Pak? Kalau nggak bisa ya nggak usah jadikan ajang perlombaan makan itu kan. Karena itu akan melanggar adab di dalam makan. Kemudian yang kedua yaitu adanya muamalah yang mengandung gharar. Apa gharar? Jahalah, ketidakjelasan. Apa contohnya, Pak? Yaitu praktek tukar kado, Pak. Banyak enggak? Banyak, Pak. Ya, tukar kado. Ustadz, tapi kan ini hadiah, Ustadz. Bukankah kata Imam Nawawi 3 bentuk gharar yang dibolehkan? 1, jika mengikut dalam sebuah akad, seperti menjual induk kambing yang sedang bunting, harganya lebih mahal dari yang tidak bunting, berarti kan menaikkan harga kambing induknya karena kebuntingan yang tidak jelas, kan, gitu kan? Maka tidak mengapa. Yang kedua, jika akadnya hibah, yaitu atau hadiah, itu boleh mengandung gharar. Atau berkaitan dengan yang sulit dihilangkan ghararnya dan berkaitan dengan hajatun nas, kebutuhan orang banyak. Ini 3 pengecualian. Nah sekarang ini hadiah, Ustadz, maka kan mengandung gharar, nggak ada masalah dibungkus kado. Kita harus pahami antara atiyah dengan al-bai'. Atiyah itu pemberian seperti hibah, hadiah, infak, wakaf, sedekah, zakat, itu kan pemberian. Namanya pemberian itu daf'u ainin ila saksin bila iwat, menyerahkan sesuatu kepada seseorang tanpa minta pengganti. Itu namanya hibah atau hadiah, ya. Atau dalam secara umumnya atiyah, pemberian. Nggak mungkin ada tetangga saya datang ke rumah saya, Ustadz, saya mau ngasih hadiah buat Ustadz. Alhamdulillah, apa ini, Bu? Ini tengkleng, Ustadz. Alhamdulillah. 1 panci, Bu. Iya. Ustadz kan anaknya 4 misalkan, ya. Maka ini 1 panci kecil buat Ustadz, insya Allah cukup, Ustadz. Alhamdulillah, jazakallah. Oh iya, Ustadz, habisnya 175. Kira-kira ngasih hadiah atau bukan, Pak? Bukan, dia jualan, Pak. Kenapa? Karena minta pengganti. Maka nggak mungkin orang ngasih hadiah kok minta pengganti, itu ini tidak jelas. Maka itu bukan hadiah tetapi al-bai', jual beli, menyerahkan sesuatu dengan mempersyaratkan menerima sesuatu. Ketika saya membawa kado lalu saya kumpul di acara tirakatan 16 Agustus, kemudian kita saling tukar menukar, saya tukar dengan tetangga saya menyerahkan ke saya menyerahkan ke dia. Ketika saya menyerahkan ke tetangga saya, syaratnya tetangga saya menyerahkan ke saya, ya atau tidak? Namanya ngasih hadiah itu saya bawa bungkusan, saya tutup, saya bungkus nggak kelihatan, saya bawa ke tetangga saya, Bu, ini hadiah buat jenengan. Oh nggih, maturun Pak Ustadz, saya pulang, saya nggak minta apa-apa. Besoknya dia balas hadiah saya, boleh meskipun terbungkus juga, paham? Ini tidak masalah. Tapi kalau sudah, Bu, ini ada hadiah buat jenengan, tapi jenengan ngasih saya hadiah, nah, itu sudah bukan tukar hadiah, tetapi jual beli. Karena jual beli, salah satu syarat dalam jual beli itu adalah tidak boleh mengandung gharar. Maka ketika barangnya terbungkus kado, nggak kelihatan dua-duanya, maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Ustadz, tapi nilainya disamakan. Oh, bukan masalah nilai yang menyebabkan haram. Wong saya punya handphone harga 3 juta, jelas dengan bisa lihat. Tak jual 10.000, boleh nggak, Pak? Boleh, wong tak kasihkan aja boleh. Kenapa jual 10.000 nggak boleh? Saya punya handphone harga 3 juta, jenengan punya motor
harga 25 juta, terus jenengan ngajak saya tukeran. Ustadz, motor saya tak tukar handphone jenengan. Boleh enggak? Boleh. Ada yang mau? Enggak ada ya. Kalau mau nanti saya tunggu di luar ya. Kita transaksi di luar. Nah, ini tidak ada masalah. Bukan nilai yang menyebabkan haram, tetapi barangnya jelas atau tidak. Maka kalau tukeran yang disebut dengan bai al-muqayadah, barter, ya barangnya harus kelihatan. Yuk kita tukeran, jenengan opo? Bakwan. Oh, saya coklat misalkan. Ya silakan. Tetapi kalau barangnya enggak kelihatan, itu menjadi masalah. Ini praktek gharar yang terjadi di perayaan 17-an. Yang sering saya lihat adalah acara tukar kado. Dan ini pernah dijalankan sekolah-sekolah Islam SD di Kota Solo. Ini saya nemukan ada 3. 2 sudah dihentikan, 1 waktu itu belum, sekarang saya nggak tahu. Tapi yang jelas alasannya melaksanakan hadis tahadu tahabu, salinglah memberikan hadiah maka kalian saling mencintai. Sehingga anak-anak suruh membungkus hadiah. Kalau jenengan ingin menumbuhkan kepekaan sosial anak-anak dengan cara seperti itu, malah salah, Pak. Kenapa? Karena anak akan terbentuk dalam jati dirinya, sifat dalam dirinya, kalau memberi sesuatu itu harus dapat balasan, Pak. Gini nonton, Pak. Namanya aja tukar, dinamakan hadiah. Kalau dinamakan ayo kita berlatih jual beli malah tidak masalah, paham? Tapi kalau dinamakan ayo kita ngasih hadiah kepada teman kita nanti tukeran, oh berarti dalam benak dia nantinya kalau memberikan hadiah sesuatu dia harus dapat balasan balik. Makanya ketika diajak orang tuanya bawa oleh-oleh ibunya banyak untuk sepupunya ponakan misalkan, datang ke rumah adiknya kemudian dikasihkan ke ponakannya, ini hadiah banyak, terus adiknya tadi cuman ngasih teh hangat padahal bawaannya oleh-oleh banyak misalkan. Nanti anaknya kan bilang, "Bu, enggak sopan ya kita ngasih hadiah banyak, dia cuman ngasih hadiah teh hangat." Jadi ada imbalan yang dalam benak dia itu harus didapatkan. Kenapa? Karena dilatih oleh guru-gurunya. Kalau ngasih hadiah harus dapat hadiah. Ini yang enggak benar, Pak. Malah itu melatih kepekaan sosialnya salah sasaran, ya. Nah, maka kalau mau ngelatih kepekaan sosial itu anak-anak suruh bungkus hadiah, entah disamakan 10.000 atau berapapun silahkan, terus diajak ke panti asuhan, terus habis itu ngasih ke mereka pulang tanpa minta apa-apa. Itu dilatih untuk kehilangan sesuatu dalam rangka menolong saudaranya. Itu bagus, Pak. Bukan tukar hadiah. Kalau tukar itu sudah jual beli, ya. Maka ini tidak tepat, ya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya praktek judi, Pak. Ya, praktek judi. Apa? Yaitu praktek judi dari acara-acara entah perlombaan maupun dengan qur'ah undian, Pak. Contohnya, mari bapak-bapak, ibu-ibu satu kampung Gentan misalkan, kita ikut jalan sehat, administrasi 100.000, 10.000 nanti snack, 20-30.000 nanti kaos, nanti yang 10.000 untuk kepanitiaan, yang 50.000 kali 2.000 orang yang ikut berarti ada 100 juta. Maka 100 juta dibelikan 2 motor, kulkas, kipas angin, televisi, setrika, dan lain sebagainya. Lalu diperebutkan dengan qur'ah undian. Lah itu adalah judi. Itu seperti setiap peserta bertaruh uang 50.000, lalu ada yang mendapatkan sehingga yang menang mengambil harta yang kalah. Makanya judi definisi oleh para ulama, kullu la'ib, setiap permainan yang mempersyaratkan yang menang mengambil harta yang kalah. Dan judi ini tidak saya dapatkan di lapangan seperti perlombaan atau jalan sehat, tapi juga judi dilakukan oleh para ibu-ibu. Makanya saya nggak heran kalau Jawa Tengah ini merupakan juara ketiga judi online slot, Pak. Ya. Kan laporan PPATK kemarin kan Jawa Tengah nomor 3. Nomor pertama adalah Jawa Barat, Pak. Nomor kedua DKI Jakarta. Ya, nomor 3 kita, nomor 4 Jawa Timur, Pak. Ya. Jawa Timur kalah, Pak, dengan kita, Pak. Ya. Dalam hal judi online, Pak. Ya. Nah, sampai saya baca laporan PPATK itu kalau tidak salah sepanjang 2023 kemarin judi online kita sudah tembus 200 triliun, Pak. Ya. Sedikit atau banyak, Pak? Banyak, luar biasa. Ya, kalau kemarin pernah
viral di DPR mensinyalir ada backingan Pak ya. Dan backingannya dapat 10% Pak ya. Lumayan Pak ya, 10% dari berapa itu Pak? Sehingga situs itu sulit untuk diblokir Pak ya. Nah, ini wallahu ta'ala enggak tahu sesungguhnya seperti apa, tapi yang jelas praktik judi terjadi. Tapi kalau hadiah itu berasal dari sponsor, maka tidak mengapa. Misalkan pengajian malam Selasa, hari Senin pertama akan ada pengajian menjelang 17-an, edisi spesial, disediakan 2 motor ya, untuk bisa diperebutkan. Hadiah dari ketua takmir, uang pribadi, misalkan ya. Ketua takmirnya saya nggak tahu siapa ya. Nah, maka boleh nggak? Boleh. Ya, misalkan yang satu diundi, yang satu nggak usah, karena khusus untuk ustadznya yang ngisi, misalkan ya. Langsung tanpa diundi kan, gitu kan? Saya setuju kalau itu Bang ya. Maka boleh, tidak ada masalah, karena bukan dari iuran para peserta. Nah, sebagian ulama masih membolehkan jika misalkan satu kampung, ayo ditarik beberapa bapak-bapak saja yang kaya-kaya untuk ngasih door prize, kemudian yang ikut semuanya, itu masih dibolehkan oleh para ulama, sebagian ulama, karena ada muhalilnya. Tapi yang lebih sempurna memang yang ngasih door prize dia nggak ikut, kan gitu kan, itu lebih sempurna, keluar dari perselisihan. Jadi dia betul-betul ngasih door prize saja, kemudian yang lain tidak bayar, kemudian memperebutkan door prize tersebut. Nah, judi di ibu-ibu itu saya temukan di PKK. Perkumpulan PKK itu kepanjangannya apa? Bukan perempuan kesana kemari loh ya. Perkumpulan apalah saya lupa. Lah itu di PKK. Waktu itu saya beberapa kali ngisi pengajian di PKK, itu ternyata ada door prize-nya. Saya tanya, dari Sohibul Bait Bu? Mboten Pak Ustadz. Lah dari siapa? Dari iuran peserta. Oh, dari iuran peserta. Terus bergilir, saya pikir arisan. Kalau arisan kan tidak mengapa, karena semua pasti dapat. Bergilir, enggak Pak Ustadz, ini bisa dapat, bisa sering dapat, bisa enggak pernah dapat. Oh begitu, oh berarti judi jenengan Bu. Ibunya kaget, apa iya Pak Ustadz? Iya, ini judi Ibu. Tidak beda dengan bapak-bapak taruhan. Ayo Pak, taruh duit 100.000, jenengan kasih duit 100.000. Nanti kita tebak di ujung gang itu nanti muncul laki-laki atau perempuan, kan ngoten nggih ya. Ternyata setelah tebakan muncul waria Pak. Menang siapa? Misalkan perempuan, ya sudah, berarti diambil yang menang, berarti yang kalah diambil hartanya oleh yang menang. Itu judi sama seperti ibu, taruhan 2.000 bikin paket sembako 5 paket, terus diundi 5 orang. Maka yang menang 5 orang, yang kalah ada 95 orang. Maka 95 orang 2.000-nya diambil oleh yang menang 5 orang. Itu sama persis ya, nggak ada bedanya. Maka itu termasuk praktek judi. Sering nggak begitu di PKK ibu-ibu? Sejauh yang saya tahu banyak dilakukan ya. Makanya kalau melahirkan anak-anak bermental penjudi, kita Jawa Tengah kan jadi juara judi online nomor 3 ya. Tuh. Iya. Iya. Untuk hadir. Untuk hadir. Ya. Kalau sumbangan sukarela itu berasal dari semua para peserta, maka menjadi tidak boleh dan itu masuk judi. Tapi kalau sumbangan sukarela itu hanya beberapa orang di antara mereka, buat untuk hadir berarti banyak yang nggak bayar, memang bukan semuanya, ini masih sebagian ulama memperbolehkan ya. Jadi maka ya jangan berasal dari semua peserta ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini berkaitan dengan praktek judi di lapangan ya. Termasuk pula saya itu amat sangat menganjurkan Pak. Dan ini saya dapat pesan dari banyak kaum ibu-ibu ataupun bapak-bapak sebagian sebetulnya. Kalau mau mengadakan acara apapun itu bentuknya,
entah itu 17-an malam, itu diupayakan dulu, diupayakan. Jangan suka nyegat dalan, Pak. Ya. Ini nonton, Pak? Iya. Coba kita bisa bayangkan, andaikan kemudian dipasang teratak panggung di tengah jalan, Pak. Terus gang sana juga dipasang, gang sana juga dipasang, sehingga akses masuk nggak ada. Tahu-tahu ada rumah yang kebakaran, Pak. Itu mobil pemadam kebakaran nggak bisa masuk, Pak. Betul. Saya itu sampai datang waktu itu hari Kamis pagi, waktu itu 16-nya hari Rabu malam itu tirakatan, Pak. Itu jalannya cegat, di mana-mana cegat, Pak. Masih dicegat, belum dibongkar. Saya sulit masuk. Nah, pas di dekat masjidnya, itu masjid sampingnya kelurahan. Kelurahan itu punya gedung besar dan gratis untuk warga. Dan halaman kelurahan itu besar luas, Pak. Terus sampingnya halaman masjid, terus masjidnya juga besar, Pak. Niku yo meso nyegat dalan lho, Pak. Kok yo raning halaman kelurahan atau bagaimana kok enggak? Kok yo nyegat dalan? Saya itu sampai heran. Saya sampai tanya bapak-bapak yang hadir, yang tirakatan tadi malam siapa, Pak? Banyak. Kenapa harus nyegat dalan, Pak? Kok enggak di halaman kelurahan? Kan biar akses jalan itu lancar. Coba bayangkan kalau yang ada tetangga di situ kena serangan jantung, Pak. Ya atau tidak? Terus mau datang ambulan. Gimana membawa? Susah, ini dicegat semuanya. Apa yo pasien ini diotong-otong, Pak, kan susah. Baru sampai jalan besar baru bisa masuk ambulan, kan ini cuman belum kejadian saja, Pak. Kalau kejadian baru orang sadar, Pak. Kan begitu. Karena sejauh yang saya tahu, dulu-dulu itu belum semarak nyegat dalan, Pak. Betul atau tidak, Pak ya? Dulu-dulu loh, Pak ya. Waktu saya kecil itu belum banyak orang nyegat dalan. Kalau ngadakan acara, saya masih ingat betul, mesti di halaman rumah orang. Misalnya tirakatan itu di halaman rumah orang, bukan di jalan, Pak. Karena jalan itu akan akses banyak orang. Termasuk mengadakan bazar, Pak. Ya, itu upayakan jangan nyegat dalan. Oh, itu kasihan yang punya rumah, Pak. Seminggu bahkan kadang-kadang 10 hari, kalau sudah jam 4 sore nggak bisa masukkan mobil sama motor, Pak. Kalau dia mau keluar nggak harus nge-grab, Pak. Ya udah keluar dulu jalan nge-grab. Karena sudah dipasang stand-stand. Nanti kalau dia sudah pergi sebelum jam 4, mau pulang, mau masukkan mobil nggak bisa kecuali jam 11 malam, Pak. Jadi ratu rusai nanti jam 11 malam baru bisa masukkan mobil setelah stand-standnya dibongkar. Ini kan menyusahkan warga. Cuman kadang-kadang nggak berani protes untuk nanti takut dimarahi Pak RT dan sebagainya. Ya. Tapi ya saya menyambung lidah mereka supaya ini untuk diperhatikan. Ya, wallahu taala a'lam shawab. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan karena sudah isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.